morning. Good morning. Welcome back to Smarika Podcast. Oke Mira, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, mending kita memperkenalkan diri dulu aja ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherin Hendra Dermawan, biasa dipanggil Sherin, dari kelas 11 IPS. Dan ini ada Perkenalkan, nama saya Kesia Safirati Rahman, biasa dipanggil Vira. Saya dari kelas 11. Oke Vira, di sini kita mau ngapain nih? Jadi aku pengen tanya-tanya nih Kak tentang program literasi sekolah. Oh, Karena aku oke. baru banget di sini. Sip, kamu bertanya kepada orang yang tepat Vira. Oke. Biar lebih lebih akurat, mending kita panggilin guru kita ya selaku pengurus perpustakaan. Oke. Langsung saja kita panggilkan Mem Nur. Please welcome. Halo Mem Nur, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mem. Iya Mem Nur. Ada apa ini kira-kira? Gini Mem, jadi kan Vira ini kan peserta didik baru, jadi pengen tahu soal program literasi yang ada di sekolah kita. Sebelumnya saya mau nanya, apa sih literasi sekolah itu Mem? Oke, kalau di sini kita ada literasi sekolah atau biasanya kita sebut dengan gerakan literasi sekolah. Di mana di situ kemampuan mengakses, memahami berbagai aktivitas, membaca, melihat, menyimak, bahkan menulis atau berbicara tentang segala macam. Jadi literasi sekolah tidak harus membaca, tetapi di sini literasi sekolah bisa menulis. Oh ya, jadi nggak perlu membaca aja ya Mem, ya bisa menulis. Jadi kita bisa menulis apapun ya. Kalau misalnya nanti Vira punya keinginan untuk menulis sebuah artikel, Sherin-nya punya keinginan menulis sebuah cerita pendek atau cerita bersambung, itu adalah gerakan literasi sekolah. Jadi kenapa ada literasi sekolah? Tujuannya sendiri untuk mengakses semuanya kosakata. Jadi nanti kita mempunyai banyak kosakata dengan literasi sekolah ini. Dengan membaca, dengan akhirnya kita menulis dan lain sebagainya, kita punya kosakata. Akhirnya kita tahu apa sih kata-kata yang misalnya di pelajaran marginalisasi terpinggirkan atau kaum terpinggirkan. Akhirnya kita akan menemukan sebuah kosakata. Itulah maksud dari tujuan dari literasi sekolah. Ya Mem, karena kan anak muda sekarang tuh ini banget literasinya. Jadi kadang-kadang tuh susah memahami kata-kata gitu Mem ya. Jadi dengan literasi sekolah, dengan banyak membaca, mengakses segala macam, menulis dan lain sebagainya, akhirnya kita tahu Jadi literasi sekolah ini bagian daripada program dari Kemendikbud juga Sherin yang diterapkan ke sekolah-sekolah. Untuk apa? Untuk memunculkan anak-anak supaya tidak melupakan gadget, bukan tidak melupakan ya, tapi meminggirkan gadgetnya sebentar ya. Jadi tidak harus lah kita bisa bicara tentang literasi lewat digital bisa. Tapi kalau misalnya anak kalau sudah pegang gadget, yang dilihat bukan novel atau yang lainnya lebih ke game online. Emang di situ game online malah banget. Betul. Akhirnya di sini apa? Akhirnya kalau misalnya kita ke literasi sekolah, kita sudah fokus. Tidak hanya kita mengesampingkan handphone kita sedikit aja. Anak-anak Gen Z ya. Iya Mem, betul. Mungkin biasanya anak-anak zaman sekarang kan scroll TikTok. 1 jam itu nggak cukup biasanya Mem. Iya. Ini kalau biasanya itu matanya sudah panas. Matanya panas. Makanya itu dengan literasi itu kan bisa ningkatin kreativitas ya Mem. Betul sekali. Boleh dicoba Fir? Iya. Nanti diterapin juga ya di rumah, di sekolah. Terus kira nih mau nanya apa lagi? Aku pengen tanya gimana sih caranya jadi literasi sekolah? Duta literasi sekolah. Ya itu kita bukan hanya punya putra putri cendekia aja ya Mem ya, tapi kita punya duta literasi sekolah. Tahun ini duta literasi sekolahnya siapa Mem? Untuk 2022 sampai 2023 ada Kak Angel Prima. Jadi Angel. Kak Angel dari kelas 12 IPS. Kebetulan anak aslinya Mem Nur ya di kelas. Nah, jadi di sini selain betul sama Sherin tadi, selain putra putri, selain kegiatan yang lain di SMA kita, di situ ada
apa namanya Duta literasi. ya. Nah, duta literasi ini nanti kita ambil setiap kelas. Iya. Mungkin Sherin sudah berpengalaman. Iya, ya, sudah pernah lihat lah prosedurnya. Jadi per kelas kirim 2 kandidat, nanti kita bakal dikumpulin di hall ya Mem ya, buat ngikutin apa namanya pemilihan-pemilihan duta literasi. Jadi nanti selain itu pemilihannya, oh iya benar. Iya betul, Kita seleksi. Seleksinya mungkin Vira ingin saya aja dah. Iya, jadi duta literasi. Duta literasi Iya. sekolah dari kelas 10 Satu. satu ya Vira ya. Iya. Jadi Vira punya misalnya pernah membaca tentang buku Khairul Tanjung. Iya. Nah di situ si anak singkong. Nah, dari bacaan itu kita ekspresikan ke dewan juri, ke teman-teman. Kemudian nanti di dalam pemilihan duta literasi itu sendiri ada tanya jawab. Iya, jawab cepat dan tepat. Tidak cuma Iya, kurang lebih kayak lebih tepatnya kayak iya. Iya, kira kepingin nggak ada jadi duta literasi nih? Mikir-mikir. Oh, Ya. mikir dulu. Nah kebetulan seri ini Fir mulai kelas 10 diajak sama Memner untuk menjadi partnernya Bunur di perpustakaan. Jadi nanti kalau Fira tidak ketemu Bunur karena ada jam dan lain sebagainya, Kak aku mau pinjem nih buku tentang ini, mau masuk perpustakaan sama teman-teman. Boleh Kak Sherry, Boleh nanti ke kelas ya, kelasnya 11 IPS nih 11. Tapi ada juga sih ada Elisa juga, Iya. Azari. Nah kalau sebelum Sherin, memang ngajak kelas 12, kelas 12-nya selesai, ngajak kelas 12. Terus nanti kalau Sherin berminat, Mem saya mau sama teman-teman, boleh silakan. Jadi memang sifatnya tidak memaksa, karena memang untuk literasi sekolah sendiri, kunjungan ke perpustakaan itu sendiri kita gunakan sebagai ini, tepatnya waktu istirahat. Iya betul. Jadi Kadang kan anak-anak istirahat sebentar, tapi menikmati buku yang ada di perpustakaan, Iya. fasilitas sekolah, fasilitasnya di perpustakaan. ya, jadi itu nanti tiap hari ini ada jadwalnya kelas. Misalnya hari Senin ada jadwalnya kelas 10.1, terus hari Selasanya kelas 10.2. Nanti bisa milih di jam istirahat pertama atau jam istirahat kedua. Nanti di sana juga ada bener bakal membimbing kalian buat ngapain aja sih di sana. Kalian bisa membaca, menulis, Jangan lupa juga untuk di SMA Cendekia selain literasi sekolah, selain kunjungan di perpustakaan dan lain sebagainya, kita punya program Mading. Iya, kita bikin Mading ini seru banget sih menurut aku. Buat bulan ini kelas 12 ya Mem ya? Iya, Yang kelas 12 dulu. Kenapa sih Mem kok kelas 12 duluan? Kira-kira kenapa? Kurang tahu. Oke, jadi kelas 2 kenapa kalau kelas 12 duluan? Jadi kelas 12 itu adalah kelas yang paling tinggi ya, di antara adik-adiknya. Di sini tujuannya memang supaya kelas 12 ngasih contoh. Contoh ke adik-adiknya. Karyanya kelas 12 ke adik-adiknya. Adik-adiknya juga tidak boleh kalah. Iya, jangan mau kalah sama kakak kelasnya. kira-kira kelas 10 kapan ya? Kapan ya? Kapan ya Mem? Nyebut juga dia. Iya, nanya juga. Istilah jamnya kelas 10 ya. Insya Allah untuk kelas 10 Fir kita jadwalkan kemarin dengan sama Sylvia Sherin. Kita kelas 10-nya kita pakai hari bulan November ya. Bulan November. Jadi kalau Desember ujian akhir semester kita sudah ada kegiatan untuk mading atau yang lainnya. Nanti buat temanya bakal dikasih tahu sama Mem. Jangan mau kalah sama kelasnya. Oke, ya. Iya, Vira. Mungkin Vira ada yang mau ditanya lagi apa udah cukup? Oh, udah cukup informasi dari Memur ya. Saya mau ucapin banyak terima kasih Memur atas informasi yang diberikan. Memang juga ke Sherin, Iya, dibimbing adiknya Iya, karena siap, masih Mem. baru ini. Iya, siap, Mem. Jadi masih benar-benar baru dibimbing, barangkali Vira sama teman-temannya nanti bisa gabung Iya kan ke dalam perpustakaan. Iya, boleh Vira. Nanti kalau mau gabung aja. Iya. Promo nih. Biar banyak yang join Mem. Siap. Nanti banyak temennya. Oke. Iya. Terima kasih banyak ya Mem Nur. Sama-sama Vira Sherin. Oke, udah cukup ya Vira ya. Kita
keseruannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.